Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matcha. Bagaimana kabarnya peserta didik Matcha hari ini? Bapak Guru doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana persiapan belajarnya hari ini peserta didik Matcha? Apakah semua perlengkapannya sudah disiapkan? Jika sudah, Bapak Guru harap semoga peserta didik Matcha semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan serius dan penuh semangat. Iya, Bapak Guru juga berharap kepada orang tua atau wali peserta didik Matcha yang ada di rumah, semoga senantiasa memfasilitasi dan mendampingi anak-anaknya untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Bersama saya, Bapak Supriyadi, akan mengantarkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema ketiga, cara memelihara organ peredaran darah manusia. Pembelajaran pertama. Adapun buku paket yang menjadi acuan pembelajaran kita pada hari ini adalah buku paket yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada halaman 93 sampai halaman 100. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya akan dipandu oleh teman kalian berikut ini. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Setelah kita melakukan kegiatan berdoa, Bapak Guru akan memaparkan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kegiatan mencari tahu tentang berbagai penyakit yang memengaruhi organ peredaran darah dan cara pencegahannya, peserta didik Matcha dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang memengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Guru berharap semoga peserta didik Matcha dapat serius dalam mengikuti pembelajaran agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Guru akan menginstruksikan kepada peserta didik Matcha semuanya untuk mengamati gambar. Gambarnya Bapak Guru akan tampilkan di samping. Nah, Bapak Guru beri waktu beberapa detik untuk mengamati gambar di samping. Nah, tentang apakah gambar tersebut? Nah, gambar di samping merupakan gambar yang menunjukkan Siti yang sedang membuka jendela kamar. Nah, untuk apa Siti membuka jendela kamarnya? Ya, tujuannya adalah agar terjadi pertukaran udara. Ya, akhirnya kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Ya, Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Nah, bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Ya, silahkan peserta didik Matcha untuk mengamati gambar di samping. Nah, selanjutnya Bapak Guru ingin bertanya, apakah ada di antara peserta didik Matcha yang pernah melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya di samping? Iya, jadi
Pada minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Ya, pasti ada peserta didik Maca yang sering bersepeda. Nah, bersepeda santai merupakan cara untuk menjaga organ peredaran darah. Ya, jadi Siti dan teman-temannya bersepeda santai dari rumah Siti pada pukul 6 menuju lapangan. Nah, jarak rumah Siti menuju lapangan tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke lapangan. Iya, peserta didik Maca. Jadi Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah, yaitu bersepeda santai. Nah, tahukah peserta didik Maca bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Nah, untuk lebih memahami lagi, peserta didik Maca silakan untuk membaca wacana yang Bapak Guru tampilkan di samping, dan selanjutnya Bapak Guru akan memandu peserta didik Maca semua untuk membaca wacananya. Nah, peserta didik Maca diharapkan untuk memerhatikan betul-betul dengan baik agar peserta didik Maca dapat memahami wacananya. Ya. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat-zat sisa metabolisme tubuh. Ya, selanjutnya peserta didik Maca, kita melangkah ke paragraf yang kedua. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, diantaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Nah, bagaimana peserta didik Maca sudah paham dengan wacananya? Jika peserta didik Maca belum terlalu memahami, nah silakan peserta didik Maca untuk memutar ulang videonya, membaca dan memahami betul-betul wacananya agar peserta didik Maca lebih memahaminya lagi. Nah, selanjutnya kita melangkah ke wacana yang kedua. Nah, perhatikan baik-baik peserta didik Maca. Nah, Bapak Guru tampilkan wacananya di samping. Bapak Guru akan pandu untuk membaca wacananya. Nah, peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Selanjutnya, kita melangkah ke paragraf yang kedua. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas atau kegemukan, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan
karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun pada perokok pasif. Semoga tidak ada peserta didik Matcha yang mencoba untuk merokok, ya, agar terhindar dari penyakit jantung. Nah, selanjutnya kita pindah ke paragraf yang ketiga. Berdasarkan penyebab yang ada, peserta didik Matcha tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, atur pola makan. Yang keempat, hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun sebagai perokok pasif. Ya, perokok aktif maksudnya orang yang menghisap rokok tersebut. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak menghisap rokoknya secara langsung, namun menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok pasif. Jadi kedua-duanya sama-sama berbahaya. Oleh karena itu, Bapak Guru berharap kepada peserta didik Matcha agar menghindari rokok dan asapnya. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik Matcha senantiasa terjaga kesehatan organ peredaran darahnya, yaitu jantungnya. Ya. Nah, selanjutnya setelah peserta didik Matcha membaca 2 wacana, selanjutnya peserta didik Matcha akan mengerjakan lembar kerja. Ya, Bapak Guru pandu untuk mengerjakan atau menjawab lembar kerjanya. Ya. Selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Nah, sekarang tugas peserta didik Matcha adalah untuk mencari contoh penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. Peserta didik Matcha dapat mencari informasi dari buku, dari majalah, bahkan dari internet. Jika tidak memiliki jaringan internet, peserta didik Matcha juga dapat bertanya kepada saudaranya, orang tua, wali, dan tetangga-tetangganya yang mengetahui hal tersebut. Nah, tuliskan hasilnya pada kolom atau tabel yang Bapak Guru tampilkan di samping. Ya, silakan peserta didik Matcha salin formatnya di buku tugasnya dan selanjutnya dikerjakan, dan Bapak Guru akan periksa tugasnya jika Bapak Guru berkunjung ke rumah peserta didik Matcha semuanya. Nah, selanjutnya sebelum lanjut, mari kita peragakan salam PPK yang akan dipandu oleh temannya berikut ini. Teman-teman, mari kita melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, setelah melakukan salam PPK, perhatikan baik-baik penjelasan Bapak Guru berikut. Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Ya, tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nah, bagaimana peserta didik Matcha? Apakah sudah paham dengan cara mencegah terjadinya gangguan pada organ peredaran darah kita? Ya, Bapak Guru berharap semoga peserta didik Matcha memahami cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat menyerang pada organ peredaran darah kita. Nah, selanjutnya Bapak Guru juga ingatkan kepada peserta didik Matcha agar senantiasa memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, senantiasa menggunakan masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan.
Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam Macca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.